Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih kita melanjutkan kajian Kitabul Adab. Masih dalam pembahasan adab muasyaratul ikhwan, adab-adab dalam bergaul bersama dengan teman dan sahabat. Kita sudah melewati 9 adab dari adab-adab dalam bergaul dan berteman. Maka pada malam ini kita lanjutkan adab yang ke-10. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-ashirah al-afwu 'anil zallat wa kadhmul ghaidh. Di antara adab dalam bergaul bersama dengan kawan-kawan dan teman adalah memberikan maaf dari ketergelincirannya dan mengendalikan amarah dan emosi. Ini termasuk adab yang sangat kita butuhkan. Bukan hanya adab ini dibutuhkan dalam bergaul bersama teman, tapi adab ini juga dibutuhkan dalam berumah tangga, yaitu memberikan maaf terhadap ketergelinciran keluarga kita, istri kita, dan bisa mengendalikan amarah, emosi ketika dia marah. Mengendalikan amarah sehingga dia tidak berbuat zalim dengan ucapannya dan tidak berbuat zalim dengan perbuatannya. Ini termasuk adab yang sangat mulia sekali. Lamma kanat mukhalatatu nas wa mu'asharatuhum la budda ay ya'tariha syai'un min at-taqsir wa at-tafrid wa at-ta'addi min ba'dihim ala ba'd imma biqaulin aw fi'lin. Maka tatkala mukhalatun nas, tatkala manusia ini mukhalatah, bercampur baur satu sama lainnya, tatkala terjadi pencampur bauran dalam pergaulan antara sesama ikhwan, sesama manusia, la budda, tidak mungkin tidak terjadi, pasti ada sesuatu dari at-taksir. Pasti pergaulan itu, pertemanan itu, persahabatan itu, bahkan dalam keluarga pasti akan tersentuh dengan yang namanya at-taksir, kekurangan. Pasti ada kekurangannya orang manusia. Manusia pasti ada kekurangannya, pasti akan kita dapatkan. Pasti akan disentuh persahabatan dan pertemanan ini
disentuh oleh yang namanya taksir, kekurangan, tafrid, ada bentuk menelantarkan hak, kadang hak kita tidak terpenuhi, wat ta'addi, dan kadang terjadi at-ta'addi, melampaui batas di antara manusia, ya, di antara manusia. Ba'duhum ala ba'din, sebagian di antara mereka terhadap sebagian yang lain. Pasti ada namanya at-ta'addi, pelampauan batas, ada tafrid, ya, ada bentuk menelantarkan hak saudaranya, ada bentuk taksir, kekurangan dalam pergaulan, ya. Apakah bentuknya itu ucapan, bentuk kekurangan adalah ucapan atau perbuatan, atau mungkin pelampauan batasnya dalam bentuk ucapan, kedolimannya dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Maka tatkala hal ini tidak bisa kita hindari, maka syariat merintahkan kita bagi siapa yang dizalimi agar supaya dia bisa yagzimul ghaid, agar supaya dia bisa mengendalikan amarah dan emosinya dan memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya, ya, memberikan maaf kepada orang yang tergelincir. Baik. Hal ini berdasarkan banyak ayat dalam Al-Quran, ya. Perintah Allah Ta'ala misalnya dalam firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 37, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang meninggalkan dosa besar. Di sini Allah Ta'ala memuji orang-orang yang meninggalkan dosa besar, karena memang di ayat yang lain mereka yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni semua dosa-dosa mereka, itu dengan syarat mereka meninggalkan dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm, ya. Dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal fawahish, dan meninggalkan perbuatan keji, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, keji, ya, seperti minum khamar, berzina. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka murka, mereka marah, maka mereka pun memberikan maaf. Mereka memberi maaf. Ini pujian untuk mereka. Di ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 134, ketika Allah sebutkan di antara sifat-sifat ahlul jannah, di antara sifat-sifat penduduk surga, Allah Ta'ala sebutkan di antara sifatnya adalah wal kadhiminal ghaid, yaitu mereka yang bisa mengendalikan emosi dan amarahnya ketika mereka marah, ya, sehingga mereka yang mengendalikan amarahnya ini tidak berbuat apa? Tidak berbuat zalim. Apakah berbuat zalim dengan ucapannya atau berbuat zalim dengan perbuatannya? Ya, karena seorang kalau dia marah yang tidak bisa mengendalikan amarahnya itu, dia kadang berbuat zalim kepada orang, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Iya, bahkan ada yang sampai dalam bentuk pembunuhan. Iya, ketika amarah itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Bukan yang disebutkan orang yang tidak marah, ya, bukan yang disebutkan, yang dipuji adalah orang yang tidak marah, karena nggak ada orang yang tidak punya marah. Iya, pasti semua orang itu punya, ada namanya amarahnya, emosional, ya. Cuma mereka yang dipuji dalam ayat ini adalah mereka yang bisa mengendalikannya, yang bisa mengontrol amarahnya itu. Nah, itu yang dipuji dalam ayat ini, karena ini aziz, berat, sakil, ya, ini yang seperti ini berat. Makanya dipuji dalam Al-Quran orang yang seperti ini. Baik. Wal afina 'anil nas, sifat yang kedua dari sifat penduduk surga yang Allah sebutkan di sini adalah al-afina 'anil nas, mereka memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Maka mengenai firman Allah Ta'ala ini, para ulama menafsirkan wal kadhiminal ghaib,
yaitu mereka yang mengendalikan amarahnya. Maknanya kata para ulama, idza hasala lahum min ghairihim adiyatan tujibu ghairahum wa huwa imtila'u qulubihim minal hanaq. Itu apabila terjadi pada mereka ya gangguan dari orang lain. Jadi itu maknanya ya, tafsir ayat ini. Apabila terjadi gangguan dari orang lain, ya, dia dibuat murka. Ya, gangguan itu menyebabkan dia marah, emosi, ya, murka. Dan kemurkaan itu maknanya adalah imtila'u qulubihi minal hanaq. Penuhnya hati mereka dengan rasa amarah dan geram, ya, jengkel. Ya, yang menyebabkan ya sulut emosi dia, mungkin dengan ucapan, mungkin dengan perbuatan. Haulai la ya'maluna bi muqtada at-tiba' al-bashariyah. Maka mereka ini yang mengendalikan amarah dan emosinya, mereka tidak melakukan konsekuensi keharusan dari tabiatnya secara manusia. Sebagai manusia, ya, karena tabiatnya sebagai manusia pasti marah, ya, jengkel, ya. Iya. Nah, ini dia tidak melakukan konsekuensi keharusan dari tabiatnya sebagai manusia, tapi dia menekan dirinya, ya. Tapi dia menekan dirinya, ya. Dia tekan apa yang ada di dalam hatinya, dia kendalikan apa yang ada di dalam hatinya berupa amarah dan geram itu tadi, wa yasbirun, dan mereka menyadarkan dari membalas orang-orang yang berbuat jelek kepada mereka. Nah, ini yang diinginkan, ya, pada makna kalimat wal kadhiminal ghaid, dan mereka pun mengendalikan amarah dan emosi mereka. Disebutkan sifat yang kedua, wal afina anin nas, sedangkan mereka yang memberikan maaf kepada manusia. Yadkhulu fil afwi anin nas, maksud di dalam makna memaafkan manusia adalah al-afu an kulli man asa ilaik, yakni engkau memberikan maaf kepada setiap orang yang berbuat jelek kepada engkau. Kau berikan dia maaf, ya, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Orang berbuat jelek kepadamu dengan ucapannya dan perbuatannya. Dan memberikan maaf ini, kata para ulama, ablaq, lebih berat dibandingkan sekedar mengendalikan dan menahan emosi. Ya. Jadi ini dua sifat, ya, menahan dan mengendalikan amarah. Tapi yang kedua memberikan maaf, ini dua-duanya berat, tapi memberi maaf itu jauh lebih berat. Orang menzalimi antum, berbuat zalim, ya, kalau sekali dua kali mungkin tidak, tapi kalau sudah berulang kali, memberikan maaf itu lebih berat dibandingkan menahan emosi, dibandingkan mengendalikan amarah dan geram, ya, rasa jengkel. Karena seorang memberikan maaf ini, di samping dia meninggalkan dari tidak membalas, yang memberi maaf itu di samping dia tidak membalas, tidak mengambil haknya, dia biarkan haknya, dia tidak ambil haknya, dia biarkan, ya. Bersamaan dengan itu dia melakukan as-samaha 'anil musi, dia lapangkan orang yang berbuat buruk tersebut, dia merasa lapang kepadanya, nah, itu memaafkan, dia lapangkan orang yang berbuat buruk. Dan ini kata para ulama kita tidak mungkin terjadi kecuali dari orang-orang yang memang tahalla bil akhlaqil jamilah, kecuali bagi mereka yang memiliki akhlak yang sangat indah. Iya. Dan tidak mungkin dimiliki kecuali orang-orang yang tahalla anil akhlaqir radilah, kecuali orang-orang yang telah meninggalkan dan membuang akhlak yang buruk. Ya, karena ini berat. Baik. Maka mereka memaafkan hamba-hamba Allah Ta'ala sebagai rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, sebagai bentuk ihsan kepada mereka, dan karena mereka membenci dari terjadinya keburukan-keburukan yang terjadi di antara mereka. Bukan karena mereka ini fakir, tidak ada nilainya, ya, tidak. Karena memang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memberikan maaf, mengadakan islah, perbaikan, maka pahalanya Allah yang menjaminnya. Allah Ta'ala yang menjaminnya. Maka wal kadhimu ghaidh, di antara keutamaan orang yang bisa mengendalikan amarah ini
Karena ini berat ya, karena ada Nabi SAW pernah dimintai wasiat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah wasiatkan saya. Maka orang itu minta wasiat. Wasiat itu adalah kalimat ringkas tapi bisa menjadi pegangan hidup. Itu makna wasiat. Jadi kalau antum kasih orang wasiat, maka maknanya itu kalimatnya harus pendek, dan yang kedua maknanya luas, dan yang ketiga bisa menjadi pegangan hidup. Itu wasiat. Dan wasiat itu bukan panjang ya, bukan kalimat yang panjang sekali yang sulit dihafal. Jadi kalau antum namanya wasiat ya, orang mau mati biasa berwasiat ya, sudah hampir mati kasih wasiat, antum ceramah 1 jam, itu bukan wasiat namanya ya. Wasiat itu misalnya orang mau meninggal seperti wasiat Nabi, jaga sholat, itu saja, itu wasiat namanya. Dijaga itu sholat, jaga betul, jangan tinggalkan, itu wasiat. Kalimat ringkas, padat, maknanya luas, dan bisa dijadikan pegangan hidup. Ketika Nabi dimintai wasiat dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah berikan saya wasiat. Beliau hanya menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Itu saja. Jadi dia ulang lagi pertanyaannya, ausini, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ditanya lagi 3 kali, sampai 3 kali dia bertanya, ausini, kasih saya wasiat, jangan itu saja. Mungkin dia rasa ini kalimat Nabi ringan ya. La taghdab, Nabi hanya berkata la taghdab, jangan kamu marah. Mungkin kalau kita dengarkan ini wasiat, kalau kita pulang ke rumah, coba pikir-pikir, bisa tidak antum tidak marah? Anaknya saja antum mengganggu itu langsung dicekokin kepalanya begini, kan dattoi. Iya. Baik. Ini manusia yang seperti itu, memang manusia seperti itu. Maka tidak marah itu bukan perkara yang gampang. Tidak mungkin Allah sebutkan penduduk surga itu orang yang seperti itu kecuali perkara yang berat. Karena masuk surga itu memang berat. Iya. Hujibatil jannatu bil makarih. Nabi SAW bersabda, surga itu memang diitari oleh perkara yang apa? Berat, menyusahkan jiwa. Harus melakukan salat, meninggalkan nafsu, ya, meninggalkan nafsu, ya, meninggalkan syahwat. Itu, dan itu berat. Baik. Maka disebutkan keutamaannya di sini. Selain ayat yang saya bacakan tadi, di sini juga disebutkan keutamaannya orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Bersamaan dia sanggup untuk melampiaskannya. Dia bisa melampiaskan amarahnya, tapi dia tekan dirinya, dia kendalikan emosinya. Maka orang yang seperti ini diberikan janji oleh Nabi SAW, ya, dalam hadis Mu'adz bin Anas al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, man qadhama ghaidhan wa huwa yastati' ayanfadahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu Allah fi ayyil huril 'ain sya'a. Barang siapa yang bisa mengendalikan emosinya, dan itu sudah saya katakan tadi, berat. Siapa yang bisa mengendalikan amarahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia kelak pada hari kiamat di hadapan seluruh para makhluk, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pilihan bidadari mana saja yang dia inginkan. Ya, jadi balasannya apa? Wanita, bidadari. Ya, kalau di dunia ini saja ada yang janji kita, kalau kamu bisa tahan marahmu 1 bulan, dikasih ki akhwat. Kalau sudah ada ditambah lagi 1. Oi, maka tiang itu insyaallah tidak marahin saya. Iya, karena ada mau tak. Dan seperti itulah manusia. Manusia itu bisa mudah dia bisa melakukan ketaatan kalau dia dijanji. Ya, dijanji saja belum tentu dia mau. Iya kan? Yang namanya manusia ini dijanji saja, sudah dijanji. Siapa yang berbegini dikasih surga, siapa yang begini dibangunkan rumah di surga, siapa yang berbegini dibangunkan. Dijanji luar biasa janjinya Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tapi manusia tidak bisa melakukannya, berat. Iya. Kira-kira bagaimana lagi kalau tidak dijanji? Siapa yang melakukan kebaikan, ya begitu saja. Sabaraki.
Siapa yang dizolimi, sabar. Cukup sampai situ saja. Itu jadi dapat. Iya. Makanya dunia ini memang darul amal, kata para ulama. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah negeri tempat beramal, tempat bersusah payah. Sedangkan akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan, negeri di mana kita akan memanen. Ya, di dunia ini ibaratnya seperti kita sedang menanam. Siapa yang menanam kebaikan, maka tidak akan ada sia-sia kebaikan itu. Wa in kana mithqala habatin min khardal, ya ataina biha. Jika kalian melakukan kebaikan, kata Allah Ta'ala, meskipun kebaikan kalian itu seberat debu, ya, walaupun kebaikan yang kalian perbuat di dunia ini sangat ringan seperti beratnya debu, sekecil apapun, ataina biha, kami akan datangkan pahalanya nanti hari kiamat. Iya. Jadi tidak ada sia-sia di dunia ini. Antum berbuat baik, ya selalu kita ingat, tidak ada yang sia-sia itu. Antum berbuat baik, tidak ada yang sia-sia. Kebaikan apa yang antum buat di dunia ini? Tidak ada yang sia-sia di dunia ini kita buat. Kecuali memang kita berbuat dosa, nah, itu yang mendatangkan kerugian. Kita berbuat zalim, itu akan mendatangkan kerugian. Kerugian untuk diri kita sendiri. Iya. Maka mereka yang bisa mengendalikan amarahnya ini tadi, masya Allah, dijanji bisa diberikan wanita dari penduduk surga yang dia inginkan. Dan ini juga salah satu dalil menunjukkan bahwa manusia di dalam surga itu bisa mendapatkan istri yang banyak, ya, sesuai yang dia inginkan. Ya, karena memang ada khilaf, ya, pernah saya bahas, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Seorang yang masuk surga, berapakah bidadari yang dia dapatkan? Ya, ini pembahasan walaupun berulang-ulang, tetap apalagi ini, karena pembahasan memang ini disenangi oleh jiwa manusia. Ya. Walaupun dia tidak bisa berpoligami di dunia ini, maka nanti di surga pasti dia bisa berpoligami. Tidak mungkin tidak. Karena memang riwayat Bukhari dan Muslim, setiap mukmin, kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Al-Bukhari, pasti akan diberikan 2 bidadari paling minimal. Itu dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Nah, yang dimana tentunya tidak bisa kita gambarkan tentang bidadari ini, ya. Luar biasa. Naam, balasan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Naam. Terus berapa jumlah paling terbanyaknya? Itu yang diperselisihkan. Itu yang diperselisihkan. Sebagian para ulama mengatakan batasan yang paling banyak dari istri adalah istrinya orang-orang yang mati syahid. Itu yang langsung memang disebutkan sampai 72 istri diberikan kepada dia. Iya. Nah, namun pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran bahwa setiap orang yang masuk surga itu akan diberikan apa saja yang dia inginkan, karena ayatnya sangat banyak bahwa setiap orang yang masuk surga mereka akan diberikan semua yang diinginkan oleh jiwanya. Kalau dia menginginkan istri tambahan, tidak mungkin dia tidak dapatkan, tidak mungkin. Ya, karena kalau ada namanya batasan, berarti surga itu terbatas, sedangkan surga itu tidak ada batas. Kesempurnaan total, tidak ada batasan. Ya. Dan tentunya setiap orang menginginkan hal itu. Ya. Luar biasa. Kemudian wal afu aniz zallat wal hanat wal madlamat. Tadi sudah kita sebutkan, menahan emosi, amarah, mengendalikan amarah ini keutamaannya sudah kita bahas. Dan itu termasuk diantara adab dalam bergaul bersama dengan saudara kita, ya, dan juga termasuk pergaulan bersama istri, ya. Jadi sama, ya, sama. Wal afu aniz zallat. Demikian pula sifat yang kedua, memberikan maaf kepada orang yang tergelincir, kawan-kawan kita terutama, keluarga kita lebih-lebih. Maafkan ketergelinciran dia, keburukan dia, wal mazlamat, serta kezaliman yang dia buat. Kita maafkan dia, alaisa dha'afan wala naqsan. Kita maafkan dia bukan karena kita lemah. Maafkan kenapa? Karena kita tidak bisa membalas. Tidak.
Kita maafkan dia bukan karena lemah, bukan pula karena kita tidak sanggup, bukan pula karena ada kekurangan. Bahkan kita maafkan dia karena memang orang yang memaafkan itu memiliki sifat yang tinggi dan sifat yang mulia. Karena memang kemuliaan yang ada pada dirinya. Karena memang dia adalah orang yang baik. Ya, makanya tidak ada yang berakhlak seperti ini kecuali orang yang memiliki akhlak yang baik. Dia maafkan, dia sabarkan saja. Karena itu datang dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan memberi maaf. Ma naqasat sadaqatun min malin, harta, ya, sedekah, kata Nabi SAW, tidak akan pernah mengurangi harta. Seorang yang bersedekah tidak akan pernah mengurangi apa? Harta. Walaupun secara zatnya berkurang, tapi hakikatnya tidak berkurang. Kenapa? Karena keberkahannya harta itu pasti akan dijaga oleh Allah. Itu maknanya, ya. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita infakkan 500.000, berarti zatnya berkurang. Tapi Nabi berkata, seorang yang bersedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Maksudnya tidak mengurangi harta, karena harta itu pasti akan diberkahi dan bertambah. Betapa banyak orang yang suka bersedekah, Allah berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Allah Ta'ala mudahkan rezekinya. Ya, dan sedekah ini juga akan melapangkan dada. Dan sedekah juga ini akan memberikan kesembuhan bagi orang yang punya penyakit, sakit. Dengan bersedekah dia bisa sembuh, ya, apa yang tidak bisa disembuhkan oleh obat. Dan keutamaan sedekah ini ratusan, ya. Ratusan keutamaan sedekah. Dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu ratusan hadisnya, ratusan ayatnya. Kalau kita menyebutkan tentang keutamaan apa? Sedekah, banyak sekali keutamaannya. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali Allah Ta'ala akan menambahkan dia izzah. Izzah itu kemuliaan. Jadi seorang ketika dia semakin lapang dan selalu dia berikan maaf orang berbuat buruk dan jelek kepada dia, justru itu menjadi izzah, kemuliaan bagi dia. Dan orang yang berbuat buruk kepada dia biarkan, dia lapangkan, justru dia yang akan menjadi terpuruk. Iya. Dan mungkin bisa jadi baik. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah seseorang itu tawadu, merendah diri karena Allah. Jadi dia tawadu kepada orang lain karena Allah, dia tawadu. Ya, bukan badannya saja bungku-bungku, dalam hatinya ya, enggak seperti itu kata para ulama. Ya, orang yang tawadu itu bukan badannya saja yang tunduk. Kalau ketemu hari gatok langsung tunduk. Badannya tunduk tapi hatinya congkak. Nah, ini bukan orang yang tawadu. Tapi tawadu yang terpuji adalah mereka yang tawadu karena Allah. Tawadu karena dia tahu konsekuensi orang yang merendah itu baik. Seorang yang memang asalnya jiwanya tawadu, Allah Ta'ala akan tinggikan dia tanpa diminta. Allah akan muliakan dia. Nah, maka al-muta'akhiyina fillahi jadirun bihim ayatajawazu anzallati ba'dihim. Maka seorang yang saling bersaudara karena Allah, saling bersahabat dan berteman karena Allah, itu sudah sangat pantas sekali, ya, di antara mereka itu saling memaafkan ketergelinciran sebagian di antara mereka terhadap sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau saudara kita tahu ada kesalahannya, saudara kita tahu ada ketergelincirannya, kita tahu itu, misalnya ada, maka dari hak seorang muslim wajib bagi antum untuk menyembunyikan aibnya. Jangan kita berbuat zalim pada dia, kita sebarkan aibnya, kita sebarkan keburukannya, karena ini tidak melambangkan persaudaraan. Makanya Allah atau Nabi SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi kesalahannya, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya dia nanti pada hari
kiamat. Dan itulah namanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan tergantung pada amalan. Iya. Maka yang seperti ini dijaga ya. Yang namanya orang itu jujur dalam bersaudara, dia tidak menginginkan kehancuran saudaranya. Dan saudara kita itu juga berhak untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Kita bersyukur kalau dia mendapatkan apa? Kebaikan. Dia berada di atas kebaikan, dia berada di atas ibadah, dia berada di atas kebaikan agama, berada di atas kebaikan dunia. Kita harus bersyukur. Jangan kita menjadi seorang yang hasad pada dia. Jangan kita justru merasa sakit. Dan ini nanti akan datangnya di adab yang setelahnya ini. Makanya sangat bergandengan sekali ini pembahasan ini dengan pembahasan setelahnya. Iya. Maka ya sepantasnya orang yang saling bersaudara itu saling memaafkan ketergelinciran mereka, saling memaafkan orang yang baik di antara mereka, memaafkan orang yang berbuat jelek. Ya, fa innahum idza tamma lahum dzalik, karena jika mereka mengamalkan perkara ini, mereka saling memaafkan keburukan dan kesalahan di antara mereka, maka hati-hati mereka pasti akan menjadi selamat. Kalau ada orang berbuat buruk, berbuat jelek, dia tahu hal itu, ya, lalu dia maafkan, dia biarkan, dia lapangkan, maka hati mereka akan jadi apa? Selamat, dan hati mereka akan jadi bersih dan bening. Iya. Wa asyu fi ahsanil hal, dan orang yang hidup seperti ini akan hidup dalam kondisi keadaan yang paling ahsan, yang paling baik. Karena sakit itu kita akan jadi sakit itu kalau kita pikirkan terus kejelekannya orang. Iya kan? Coba kalau antum pikirkan terus kejelekannya orang, sakit antum itu. Makanya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, mengingat manusia itu adalah penyakit, sedangkan mengingat Allah Ta'ala adalah obat. Karena memang mendatangkan penyakit kalau kita pikirkan terus orang. Yang lebih parah itu kalau negaranya terus orang dipikir. Negaranya orang begini berperang terus. Kenapa orang mau dipikir? Negerinya orang mau dipikirkan dirinya antum. Iya, apa antum sudah selamat, nanti kalau sudah mati antum harus yakin ya. Karena cobaan di dunia ini yang paling berat adalah kematian. Karena itu memutuskan kita dari segala kehidupan ini. Itu cobaan yang paling berat. Kematian. Nah, dengan mengingat kematian ini, semua cobaan akan jadi apa? Akan jadi ringan. Kalau kita diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, coba kita ingat kalau kita mati ini. Kita mati, dikuburkan, dan kita yakin bahwa kita akan ditanya, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Maka semua cobaan yang menimpa kita itu akan jadi apa? Akan jadi ringan. Nah, jadi mengingat manusia itu mendatangkan penyakit, sedangkan mengingat Allah Ta'ala mendatangkan apa? Mendatangkan obat. Makanya manusia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah ketika terjadi apa? Fitnah. Ya, makanya obat yang paling baik adalah taklim. Ini obat yang paling baik, dan ini adalah amalan yang dilakukan oleh para as-salafus salih dan para ulama kita dari dulu sampai saat ini. Ketika berkecamuk dan bergojolak itu fitnah, maka antum duduk di majelis ilmu, maka kita akan tenang. Iya kan? Karena kita akan mendengarkan nasihat. Jangan begini, jangan begini. Maka jiwa kita akan tertekan. Ditekan itu jiwa, kejelekan-kejelekannya, nafsunya. Tapi kalau tidak pernah taklim, yang dibahas terus apa? Ghibah, namimah, adu domba, saling memusuhi. Semakin parah. Karena bukan obat. Jadi kita harus memperbanyak ibadah, sibukkan diri dengan ibadah, ketaatan, sibukkan diri dengan taklim. Itu obat insyaallah. Ya, itu akan memperkecil keburukan dan kejelekan. Naam. Dan memberikan maaf, di antara bentuk memberi maaf adalah menerima udzur orang yang berbuat jelek. Itu di antara bentuk memberi maaf, menerima udzurnya orang yang berbuat apa? Jelek. Sampai Al-Hasan bin Ali
Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Al-Hasan bin Ali ini cucunya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya banyak anak, walaupun yang terkenal cuma dua, yang bernama Al-Hasan dan Husain. Ya. Jadi anaknya Ali adalah Al-Hasan dan Husain. Anak pertamanya namanya Hasan, makanya gelarnya Ali bin Abi Thalib, lakopnya adalah Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Karena ini anak pertamanya ya. Walaupun itu tidak mesti ya. Kalau ada anaknya orang ya, anaknya misalnya dia Abu Muhammad, anaknya perempuan semua, belum ada Muhammad. Nanti anak keempatnya Muhammad, tidak apa-apa Abu Muhammad. Tidak mesti anak pertama ya. Baik. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, atau kita katakan radhiyallahu anhum karena Al-Hasan bin Ali, Ali ini adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Ali lagi namanya. Inilah yang dikenal dengan Zainul Abidin. Bisa dengar Zainul Abidin? Ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Namanya Zainul, gelarnya, lakopnya Zainul Abidin. Namanya Ali juga. Ya. Namanya Ali. Ali bin Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, Zainul Abidin dikasih gelar Zainul Abidin karena dia adalah seorang yang sangat bagus ibadahnya. Sangat banyak. Beliau berkata, Al-Hasan bin Ali, ini anaknya Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Lau anna rajulan syatamani fi udhunai hadhihi wa atadar fil ukhra laqabiltu udhrahu." Kalau seandainya ada seorang yang mencerca saya di salah satu dari dua telingaku, dia cerca saya dengarkan di telinga kanan misalnya, wa atadar fil ukhra, sedangkan dia meminta udhur di telingaku yang satu, maka saya akan terima udhurnya. Jadi antum dengarkan dia berbuat begini, dia celah antum melalui telinga yang satu, lalu dia datang meminta udzur di telinga yang satunya, maka saya akan terima udzurnya. Iya, ya seperti ini namanya bersaudara. Yang namanya bersaudara itu pasti ada salat, ada ketergelinciran, kekurangan, ada pelampauan batas, ada kezaliman. Ya, maka mereka yang menginginkan kebaikan pasti akan kembali. Iya. Adab yang ke-11. An-nahyu anit tahasudi wat tabaghud wal hajar. Di antara adab dalam bergaul dan berteman adalah kita dilarang untuk saling hasad dan saling membenci serta saling membelakangi. Ya, bahasanya saling menghajar, saling memboikot, saling membelakangi. Kalau bahasanya kita di Sulawesi, baku bombe. Ya, nabombe. Baik. Tentang larangan saling hasad, saling membenci dan saling memusuhi, saling membelakangi, datang dalam hadis Anas bin Malik, ya. Rasulullah SAW bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa salasati ayyam." Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling membelakangi, ya, saling bermusuhan. Baik. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian ya hamba-hamba Allah Ta'ala yang saling bersaudara. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, ya, atau mengajak untuk memboikotnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, ya, mengisolasi, membenci, memboikot saudaranya di atas 3 hari. Baik. Jadi dalam hadis ini terdapat larangan saling hasad, saling membenci dan saling memboikot. Para ulama menjelaskan bahwa hasad itu terbagi 2, ya. Hasad terbagi berapa? 2. Ada hasad yang terpuji dan ada hasad yang tercela. Ada hasad yang terpuji dan ada hasad yang tercela. Yang pertama hasad yang tercela. Kalau hasad yang tercela itu sering kita dengarkan, hasad yang tercela adalah
tamanni zawala nikmatal ghair, yaitu Anda berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Ya, engkau berangan-angan supaya nikmat itu hilang dari orang. Ya, kalau orang Bugis bilang masih riati. Sama ya? Iya. Dan jenis hasad yang tercela ini bertingkat-tingkat. Jenis hasad yang tercela ini bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama adalah mereka yang tidak suka orang lain mendapat nikmat. Ini tingkatan pertama. Orang dapat nikmat, dia tidak senang. Orang berkembang, dia yang sakit. Orang dapat kebaikan, dia yang jengkel. Bertambah rezekinya orang, dia tidak suka. Ya, ada mi sepedanya, ada mi motornya, ada mi mobilnya, ada mi rumahnya, ada mi tanahnya. Bertambah kebaikannya, tambah sakit. Dia tidak senang. Ini namanya hasad. Ini tingkatan paling bawah ini. Tingkatan keduanya yang lebih parah adalah mereka bukan sekedar tidak senang orang mendapatkan kebaikan, tapi dia berangan-angan nikmat itu hilang, supaya hilang semua itu kebaikan yang dia miliki. Ini lebih parah. Paham ya? Lebih parah ini. Ini aslinya hasad. Dia berangan-angan supaya nikmat yang didapatkan oleh orang itu hilang. Dan ada tingkatan yang paling parah, tingkatan yang ketiga. Ini paling atas sudah. Apa itu? Yaitu dia tidak senang orang mendapatkan nikmat, kemudian dia berangan-angan nikmat itu hilang darinya, dan dia berangan-angan supaya nikmat itu pindah kepada dia. Ini namanya mangoa. Ini namanya taliwa-liwa nih. Serakah. Dia mau nikmat itu hilang dari orang. Dia tidak senang orang itu dapatkan nikmat. Kemudian dia berangan-angan lagi supaya nikmat itu berpindah kepada dia. Ini paling parah sekali sudah ini. Karena sebenarnya orang yang hasad itu, kata para ulama, sebenarnya dia menentang kebaikan Allah Ta'ala yang Allah ingin berikan kepada orang. Karena sebenarnya dan hakikatnya orang mendapatkan nikmat itu Allah yang mau. Siapa yang bisa menahan nikmat Allah kalau Allah mau orang itu dapatkan kebaikan? Biar antum berupaya mengumpulkan seluruh makhluk di dunia ini supaya orang itu ambruk habis, kalau Allah menginginkan dia kebaikan, ada yang bisa menahan kebaikan Allah? Itu bahayanya hasad ya. Dia sebenarnya i'tirad kayak menentang perbuatan Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Jadi hakikatnya sebenarnya yang dia cela itu adalah Allah Ta'ala sebenarnya, karena Allah Ta'ala lah yang memberikan dia kebaikan. Ya, itulah bahayanya hasad. Karena hasad ini memang bisa membuat seorang itu, karena dia sudah jengkel, itu bisa mengakibatkan dia melampaui batas, berbuat zalim, ya, sampai membunuh. Ya, seperti yang dilakukan oleh anaknya Adam, Qabil terhadap Habil. Ya, atau salah satunya. Karena dia hasad, karena Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi, Allah Ta'ala berikan dia keturunan. Setiap melahirkan istrinya langsung laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi kembar, laki-laki perempuan kembar, laki-laki perempuan lagi lahir kembar, laki-laki perempuan lagi kembar. Maka untuk menjadikan mereka berkembang biak, bertambah keturunan, dinikahkanlah ya laki-laki ini dengan kembarnya saudaranya yang punya kembar yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi Qabil itu punya kembar perempuan ya. Habil juga lahir punya kembar perempuan. Habil dinikahkan dengan saudarinya siapa? Qabil. Dan Qabil dinikahkan dengan saudarinya siapa? Habil. Tapi saudarinya Habil itu cantik. Saudarinya Habil itu kurang cantik, sedangkan saudarinya Qabil cantik. Maka Habil ya kebetulan beruntung
mendapatkan calon istri yang apa? Cantik. Saudarinya Qabil, sedangkan Qabil mendapatkan saudara kembarnya siapa? Habil yang kurang cantik. Nah, inilah yang menyebabkan awal mula dia hasad kepada saudaranya. Masa saya dinikahkan sama ini? Padahal seperti itulah yang Allah tetapkan. Ya. Maka karena hasad ini terus dia mendengarkan bisikan syaitan. Karena hasad itu sebenarnya yang buat syaitan, yang buat itu. Syaitan yang buat bisikan. Makanya kita tidak boleh mentaati syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah dari langkah-langkah syaitan. Syaitan itu membisiki telinga kita. Begini. Kalau ditaati, maka kita akan mengikuti syaitan. Dan syaitan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, dia akan bisiki terus telinga begini. Ya. Kalau antum lawan hari itu, besok dia datang lagi. Memang itu begini. Antum lawan, besok datang lagi. Makanya syaitan itu dua macam kata para ulama. Kata Allah Ta'ala, syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan apa? Jin. Sini tempatnya, telinga. Lagi. Sampai antum rusak. Itulah syaitan. Dia akan merusak. Nah, dan dia tidak menginginkan kebaikan pada penuntut ilmu sampai penuntut ilmu itu berhenti menuntut ilmu. Karena tidak ada perkara yang paling diinginkan syaitan di dunia ini, kata para ulama, yang mengalahkan keinginan dia dalam menggugurkan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Itu yang paling diinginkan syaitan. Karena tidak ada yang bisa membantah syaitan, syubhat-syubhatnya syaitan kecuali siapa? Orang yang belajar. Kapan antum belajar, maka antum bisa memutuskan jalur syaitan yang sangat banyak sekali. Makanya syaitan berusaha bagaimana orang itu berhenti menuntut ilmu dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya dia berhenti menuntut ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, ketika beliau menyebutkan di antara jenis dari langkah-langkah syaitan, ya, setelah mengajak orang berbuat syirik dan mengajak orang berbuat bid'ah, yang ketiga mengajak manusia berbuat dosa besar. Dan ini ada 6 urutannya ya. Urutan ketiga itu dosa besar. Kata beliau rahimahullah di situ, yang paling diharapkan oleh iblis dan syaitan pada tentaranya terjatuh dalam kesalahan adalah orang yang berilmu. Itu yang paling diinginkan syaitan. Yang paling diinginkan syaitan terjatuh dalam kesalahan dosa besar siapa? Seorang alim, seorang yang berilmu, seorang alim. Tentu yang paling diinginkan para ulama lah. Kemudian yang ada di bawahnya. Seorang yang alim. Kenapa? Karena kalau seorang yang alim terjatuh dalam sebuah dosa dan kesalahan, kerusakannya jauh lebih besar ketimbang orang-orang awam yang melakukan perbuatan kesalahan. Iya kan? Mana buktinya? Kata beliau, kalau ada orang yang alim terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka syaitan, kata beliau, akan berusaha untuk menyebarkan kesalahan itu. Apa tujuannya? Supaya orang meninggalkan majelis ilmu. Dipaham ini? Itu tujuannya syaitan. Supaya orang meninggalkan apa? Majelis. Kapan dia tinggalkan majelis, itulah merupakan tanda kebinasaan. Kalau dia tinggalkan majelis. Iya. Maka syaitan akan berusaha agar supaya manusia meninggalkan majelis ilmu. Ya. Dan syaitan akan berusaha untuk menyebarkan dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu, ketergelinciran tersebut sampai ke ufuk timur dan barat. Sampai kalau manusia sudah menggantikan syaitan, kan pasti nanti manusia menggantikan siapa? Syaitan. Syaitan dulu yang mulanya. Nanti setelah itu syaitan akan digantikan oleh siapa? Manusia. Kalau manusia sudah menggantikannya, maka syaitan akan meninggalkan dia. Cukup mi antum. Seperti itu. Maka terjadilah banyak kerusakan. Makanya kata para ulama kita, zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran seorang yang alim itu akan mengakibatkan ketergelinciran makhluk dan manusia yang sangat banyak sekali. Iya. Karena itulah ikhwan fillah, ini
hasad yang terpuji dan hasad yang tercela. Tadi berapa tingkatan hasad yang tercela? 3 ya? Iya. 3 Ibnu ya. 2. 3 ya. Baik. Pertama, tidak senang orang mendapatkan apa? Kebaikan. Yang kedua, tidak senang orang mendapatkan kebaikan, bersamaan dengan itu dia berangan-angan hilang apa? Nikmat dan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Terus yang ketiga, ya, dia berangan-angan nikmat itu hilang dari orang lain dan berpindah kepada dia. Ini namanya serakah. Wa hadza dzulmun wa bagyun wa udwan, kata para ulama, ini perbuatan merupakan kezaliman, pelampuan batas dan betul-betul permusuhan. Ya, lihat kalau ada orang hasad pasti begini, pasti berbuat zalim, melampaui batas dan mengadakan permusuhan. Wal mahmud wal ghibtah, dan ada hasad yang terpuji ya. Ada hasad yang apa? Terpuji. Hasad yang terpuji ini dikenal dengan nama ghibtah. Dikenal dengan nama ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah adalah tamanni misla ni'matil ghair min ghairi zawalin laha, yaitu seorang yang berangan-angan ingin mendapatkan nikmat yang semisal yang dimiliki oleh orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang. Coba saya bisa seperti dia ya. Nah, itu ghibtah namanya. Berangan-angan dia bisa mendapatkan nikmat apa yang dimiliki oleh siapa? Orang lain, tanpa menginginkan dan tanpa meniatkan niat itu apa, nikmat itu hilang dari siapa? Orang lain. Hanya saja hasad dalam makna ghibtah yang seperti ini tidak boleh kecuali pada 2 nikmat saja boleh. Kan banyak nikmat ya? Banyak nikmat atau tidak? Banyak. Tapi yang kita boleh ghibtah, cemburu, kita berangan-angan mau mendapatkan nikmat seperti dia, yang dibolehkan hanya berapa? 2. Tidak boleh yang lain. Yang mana itu? Lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh seorang melakukan hasad kecuali pada 2 kondisi. Hasad yang diinginkan di sini apa tadi? Ghibtah. Tidak boleh seorang hasad dalam makna ghibtah. Apa itu ghibtah? Berangan-angan untuk mendapatkan nikmat sama seperti nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Tidak boleh seorang ghibtah seperti ini kecuali pada 2. Jadi banyak orang baca hadis ini tapi dia tidak paham apa maksudnya. Sekarang kita harus paham apa makna hadis ini. Kata Nabi, tidak ada hasad ghibtah mau juga mendapatkan nikmat seperti nikmat orang lain kecuali pada 2 perkara saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahul kitab, dalam riwayat yang lain seorang yang diberikan ilmu Al-Qur'an atau ilmu agama. Ya, ini yang pertama. Seorang yang diberikan ilmu agama oleh Allah Ta'ala, wa qama bihi ana al-lail wa ana an-nahar, lalu dia tegakkan ilmu itu sepanjang hari dan sepanjang siang dan sepanjang malam. Dia tegakkan ilmunya, dia amalkan ilmunya pagi, siang, sore, dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya, kalau dia punya ilmu Al-Quran, dia amalkan Quran. Dia punya ilmu sunnah, dia amalkan sunnah. Ini yang pantas kita cemburu yang pertama, yaitu seorang yang berilmu. Kita juga mau seperti dia. Ini yang pantas untuk kita cemburui. Ya. Yang kedua, rajulun atahallahu malan fahuwa yatasaddaq bihi ana al-laili wan nahar, yaitu mereka yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Ta'ala, lalu dia menyedekahkan hartanya, dia sedekahkan hartanya sepanjang hari dan malam. Setiap ada jalan kebaikan, dia sedekah. Di setiap ada jalan kebaikan, dia sedekah. Orang seperti ini pantas untuk kita apa? Cemburui. Selain daripada ini, kita tidak boleh ghibtah, berangan-angan untuk mendapatkan semisal dengannya. Kenapa? Karena kalau selain daripada perkara ini kita mau ghibtah, kita mau cemburu, maka itu hanya akan membawa kita untuk saling berlomba kepada urusan apa? Dunia saja. Adapun dalam 2 urusan ini, ilmu agama dan harta yang disedekahkan setiap malam dan siang, seorang yang berlomba dalam perkara ini tidak membawa dia kecuali kepada kebaikan. Justru dia akan berlomba dalam urusan akhirat. Iya kan? Makanya boleh kita ghibtah di sini, karena memang ini adalah kebaikan yang jarang orang berada di atasnya.
Makanya kita harus saling berlomba dalam perkara ini. Kita juga mau seperti seorang yang alim, kita juga mau kalau ada orang yang kaya, kita juga bersedekah. Ya, kalau saya punya harta, saya akan seperti dia, saya akan sedekahkan harta saya. Ya, saya akan bangunkan masjid, saya akan bangunkan pesantren, saya akan memberi tanah untuk kemaslahatan dakwah, kemaslahatan umat. Nah, kita juga mau seperti dia. Adapun selain daripada ini, kita cemburu, mau juga seperti orang lain ketika mendapatkan nikmat selain daripada ini, itu hanya akan membawa kita kepada saling berlomba dalam urusan apa? Dunia. Misalnya ya, ada orang punya motor, contoh ya, motornya motor bagus, coba saya juga seperti dia ini, satu. Lewat lagi mobil, ada lagi mobil bagus, saya seperti ini juga, mobil saya. Ada lagi Iwa punya HP baru, saya seperti ini. Ini akan membawa antum kepada apa? Hanya akan cinta kepada dunia. Hanya akan berlomba dalam urusan apa? Dunia. Dan itu tidak terpuji. Iya. Jadi dipahami ini hadis ya, dan dipahami salah ini hadis. Jadi bukan maknanya kita boleh berangan-angan seperti orang yang punya nikmat, kita berangan-angan terhadap seluruh nikmat. Bukan. Nikmat ini tadi yang disebutkan dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia saja semata-mata, itu tidak akan saling menjadikan seorang kecuali hanya berlomba dalam perkara dan urusan dunia. Baik. Wal makna tadiskan. Jadi makna larangan dari hasad, tabagut, saling memusuhi, saling menghijrahi, saling membelakangi. Hadis yang kita bacakan tadi maknanya adalah la yatamanna ahadukum zawala ni'mata akhihi. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berangan-angan hilangnya nikmat saudaranya yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Karena perkara ini adalah perbuatan zalim, termasuk dari kezaliman, melampaui batas dan permusuhan. Ya. Dan janganlah salah seorang di antara kalian itu membenci saudaranya. Bal tahadu, bahkan harus dia saling mencintai. Wala yahjur ahadukum, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghijrahi saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya, lebih daripada apa? 3 hari. Karena menghijrahi saudara kita, menghijrahi artinya apa? Meninggalkannya, memboikotnya, atau mengajak manusia untuk memboikotnya dan meninggalkannya. Ini termasuk perbuatan apa? Haram bainal muslimin, termasuk perbuatan yang diharamkan di antara kaum muslimin. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwanan, maka jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang saling bersaudara. Iya, yang saling bersaudara. Maka hendaklah dalam persaudaraan ini membutuhkan mawaddah, kasih sayang, kelembutan, saling mengasihi, saling melembuti, wa ta'awun fil khair. Hendaklah mereka saling berta'awun dalam kebaikan, saling bantu-membantu di atas kebaikan. Jadi kalau sudah ada kebaikan, seharusnya seorang muslim, kalau dia sudah lihat ada kebaikan ya, ada kebaikan, seharusnya dan sepantasnya seorang muslim ketika dia melihat kebaikan, ada perkembangan kebaikan, hendaklah dia saling membantu. Seharusnya dan sepantasnya seorang muslim, ya, mereka saling apa? Membantu, saling menopang, saling menyokong, bukan saling menghalangi. Kita halangi orang berbuat baik, kita mengadakan permusuhan, kita menghentikan kebaikan itu. Ya, ini akhlak yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu tadi, saling bersaudara, saling melembuti dan mengasihi, ya, dan saling membantu dalam kebaikan atau sebisal dengannya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bersihnya hati dan sucinya hati seorang. Wan nasihatu bi kulli halin, dan hendaklah orang yang saling bersaudara itu saling menasihati bi kulli hal, ya, dari segala kondisi dan keadaan, dari segala kondisi dan keadaan. Dan di sini insyaallah sebenarnya masih ada pembahasan, yaitu tentang hukum menghijrahi, memboikot dan meninggalkan seorang muslim.
Ya, di sini ada pelajaran khusus tentang hukum menghijrahi. Karena di zaman kita ini banyak sekali orang terjatuh dalam perkara yang seperti ini. Ya, dan ini mirip masuk dalam pembahasan bab tahdzir, saling mentahdzir dan saling memboikot, saling membelakangi, ya, saling meninggalkan. Ya, seorang yang melakukan al-hajar, saling pemboikotan ini, ada yang bentuknya terjadi, dan ini akan datang nanti saya jelaskan insyaallah. Ada yang bentuknya karena menunaikan hak Allah, ya, yaitu dalam rangka dia boikot orang, dalam rangka memberikan ta'dib, memberikan pelajaran kepada dia supaya dia kembali kepada apa? Kebenaran. Dia melakukan kesalahan, kemungkaran, diberikan ta'dib, pelajaran, diboikot, ya, ditinggalkan dia dalam rangka supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Jadi tujuannya dia diboikot supaya dia menjadi apa? Lebih baik. Bukan mau dikasih pelajaran, mau dipanrasai. Tidak seperti itu. Ini kalau karena Allah. Dan kadang seorang memboikot bukan karena Allah, bukan lihaqqillah, bukan karena menunaikan hak Allah, tapi lihaddin nafsi, tapi untuk memperturutkan nafsu dan syahwat. Dan ini yang paling banyak. Ya, memboikot orang dalam rangka memperturutkan keinginan, memperturutkan nafsu. Iya. Jadi ada orang yang memboikot karena Allah, dan ada yang memboikot karena keinginan diri, keinginan nafsu. Ya, kalau karena keinginan nafsu sudah jelas itu pasti haram. Nah, dan yang kedua, yang pertama tadi, kalau memang karena hak Allah Ta'ala, maka harus dipahami bahwa orang itu diboikot, dihajar, ditinggalkan, itu tujuannya dalam rangka memberikan apa? Ta'dib, pelajaran supaya dia kembali kepada Allah. Ya, bukan seperti yang saya katakan tadi. Mau dia apa? Mau dipanrasai orang. Ya, memang mau disudutkan dia supaya dia hancur. Ya, karena ini bukan akhlak seorang muslim. Iya, bukan akhlak seorang muslim. Saya kira ini cukup ikhwan. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Fadal barakallahu fiik.